semuanya? Baik. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Baik. Ya, tetap semangat ya. Biar badan sehat, tetap semangat. Jadi kalian belajarnya lebih bagus. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bisa saya minta tolong Given pimpin dalam doa. Before we start our study, let's pray together again. Dear God, thank you for another day. Thank you, God, for the shining light today. Thank you, God, for the happiness I have and help me to behave. Bless me, God, with a good day and help me learn along the way. Thank you, God, for my family, teachers, and friends too, and bless us all together. Amen. Greeting. Good morning, Miss Esther. Good morning semuanya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nihil, semua masuk ya. Oke, good job. Terus, oke. Hari ini kita melanjutkan belajar tentang globalisasi. Ya. Apa Miss tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini? Kita akan belajar dengan model PBL, Problem Based Learning, di mana kalian akan menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa dengan benar. Lalu kalian dapat mengkomunikasikan hasil temuan dengan mempublikasikan hasil laporan dalam bentuk presentasi ya, digital atau non digital dengan benar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang dampak atau pengaruh globalisasi materi dan Miss Esther mempunyai gambar di mana gambar ini menunjukkan suatu peristiwa. Sudah kalian amati? Setelah kalian amati, ya, apa isi pada gambar tersebut? Siapa yang bisa? Oke, Tasya. Apa Tasya? Isi pada gambar tersebut adalah globalisasi dalam bidang komunikasi dan transportasi. Contohnya di situ ada berkomunikasi dengan teman yang jaraknya jauh menggunakan telepon genggam. Kemudian untuk yang transportasi, kita bisa berpergian kemanapun yang kita mau dengan mudah dan cepat menggunakan pesawat. Oke, beri tepuk tangan untuk Tasya. Sudah. Oke, Tasya mengatakan ini gambar ini adalah tentang globalisasi, Miss Esther. Ya, Tasya bilang ada komunikasi dan transportasi. Ya. Yang kedua, dari kegiatan pada gambar ini, manakah yang pernah kalian alami atau lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa? Oke, Kina. Terdapat pada gambar yang di sebelah kiri ada pria yang sedang bermain sosial media. Jika kita bermain sosial media seperti saya sepulang sekolah, kita bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di luar sana, maksudnya di luar dunia atau di negara-negara lain, maupun tren yang ada di negara lain atau berita viral ya. Yeah. Oke, berarti Kina cukup sering ya dan tidak gagap teknologi terhadap penggunaan gadget seperti itu. Oke, terima kasih Kina. Tepuk tangan untuk Kina. Penjelasan dari Tasya, terus Kinan dan juga Michael. Kira-kira apa sih globalisasi itu? Apa? Oke, Aini. Jadi globalisasi itu adalah kayak sebuah proses dari sesuatu yang mendunia. Sebuah proses yang mendunia. Oke, terima kasih Aini. Tepuk tangan untuk Aini. Benar, globalisasi
Globalisasi itu artinya mendunia. Betul sekali. Maksudnya apa Miss mendunia? Jadi misalkan, jadi kita seperti negara Indonesia dengan negara lain itu tidak terlalu jauh. Kita tahu, kita bisa berkomunikasi dengan transportasi juga. Jadi seakan-akan tidak ada batas. Itu namanya globalisasi. Kenapa kita harus belajar tentang globalisasi, Miss Esther? Miss Esther acungi jempol kepada kalian, ya. Jadi, kenapa kita harus belajar tentang globalisasi? Ya, karena ya kalian dapat mudah mencari informasi dan ilmu pengetahuan dengan cepat serta memberikan pemahaman kepada kalian ya, bahwa bahasa asing, penguasaan bahasa asing itu salah satu bentuk globalisasi sehingga kalian tidak ketinggalan zaman di era globalisasi ini. Jadi kenapa? Karena nggak mungkin toh semua orang di dunia itu tahu bahasa Indonesia. Salah satunya kita penggunaan bahasa asing. Bahasa internasional kita apa? Bahasa Inggris. Jadi kalian bisa tahu dan bisa mengenal di luar dengan salah satunya penggunaan bahasa Inggris. Ya, apa itu globalisasi tadi? Hari ini kita akan belajar dengan PBL. Apa tomis PBL itu? Problem based learning, di mana langkah-langkah kegiatan kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, penjelasan singkat yang sudah Miss Esther jelaskan tadi. Yang kedua, pembagian kelompok. Nanti Miss Esther akan bagi menjadi 4 kelompok sesuai minat. Yang ketiga, orientasi peserta didik pada masalah. Keempat, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. 5. Membimbing penyelidikan. 6. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 7. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi kita ada 2 nanti melalui presentasi dan Chester sudah menyiapkan itu ada apa itu? Papan apa? Ular tangga. Kita akan bermain ular tangga. Miss Esther sudah mempunyai video. Ya. Benar gak sih globalisasi itu baik atau buruk? Perhatikan. Wah, keren sekali ya Bapak si Tommy. Kira-kira dari mana ya asal barang yang Tommy gunakan? Barang yang Tommy gunakan sebagian berasal dari negara kita dan sebagian dari negara lain. Begitu pula dengan barang-barang yang kamu miliki. Globalisasi memang sangat membantu kita dalam berbagai hal. Akan tetapi, globalisasi juga memiliki dampak yang buruk bagi kita jika kita tidak bisa menyikapinya dengan bijaksana. Kamu bisa saja kalah dalam persaingan karena tidak mau mengembangkan keterampilan. Data pribadimu juga bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Penyebaran informasi palsu atau hoax juga dapat menyebabkan perpecahan dan perkelahian jika kita tidak bisa menyaring informasi dengan baik. Ya, kalian pasti lebih paham ternyata globalisasi itu bisa baik atau bisa buruk. Ya, coba setelah kalian amati video tadi, apa pelajaran atau pengetahuan yang sudah kalian dapatkan? Dia bisa? Oke, sampai dulu ini, Kristo dulu. Globalisasi itu bisa berdampak baik dan buruk bergantung dengan cara kita menyikapinya. Kata Kristo, globalisasi bisa berdampak baik atau buruk tergantung kita menyikapinya. Menurut Kristo, ya, kira-kira untuk kehidupan pribadi Kristo, globalisasi lebih ke baik atau lebih ke buruk? Lebih ke baik, Miss. Lebih ke baik. Misalnya seperti apa? Dapat mendapatkan informasi. Dapat mudah mendapatkan informasi. Beri tepuk tangan untuk Kristo. Bisa mempermudah kita berkomunikasi dengan teman yang ada di luar kota dan juga mempermudah kita untuk mendapatkan berita-berita yang sedang viral. Benaya. Pengaruh negatif dari globalisasi dalam bidang komunikasi adalah banyaknya hoax yang tersebar di media sosial, sehingga kita harus berpikir
kritis agar tidak termakan hoax di media sosial. Kan berita dicek dulu itu benar atau tidak sebelum disebarkan. Oke, cek fakta atau hoax ya. Oke, jadi teman beda ya. Oke, pinter banget kalian semuanya ya. Bukan salah satu contoh tentang pengaruh atau masalah dalam globalisasi. Jadi kalian bisa sudah mengerucut ya, ternyata globalisasi seperti pedang bermata dua, ya bisa baik dan bisa buruk. Nah, pada pagi hari ini kalian, Miss Esther ajak berdiskusi tentang kira-kira pengaruh atau masalah yang terjadi di globalisasi di berbagai bidang itu seperti apa. Kita akan cari. Berdiri dong, bagi berdiri, lurus, silakan lurus. Dari dua baris, saya semangat. Sudah kelompok, tetapi ini punya sedikit permainan. Ya, sebelumnya Miss Esther ini punya 4. Jadi, 4 ini ada infografis, PPT, mind map, terus poster. Kalian silakan nanti ya bergabung dengan ini infografis, ini terus ini mind map ya. Ini saya taruh sini saja. Infografis kelompok sini, terus mind map bisa taruh sini. Poster, ingat-ingat kelompok sini. PPT, saya taruh kelompok sini. Sudah ingat ya? Bisa bergabung sesuai minat kalian. Tetapi sebelum itu, silakan kita bisa punya permainan sebentar. Kelas 9, apa kabar semuanya? Baik. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Siap belajar semuanya. Hitungan ketiga, silakan kalian pergi ke kelompoknya atau sesuai minatnya. 1, 2, 3. Oke, sudah semua dapat kelompok. Gibran mau masuk kelompok mana, Gib? Oh, mau kelompok Tas ya. Silakan Tasya dibantu Gibrannya Tas. Oke, sudah dapat kelompok semuanya. Sudah sesuai minatnya ya. Sekarang setelah kalian bergabung dengan kelompok, coba pilih satu ketua kelompok, lalu ke depan ke Miss Esther. Silakan ke Miss Esther. Ya, di sini Miss Esther ada 4 bidang. Ya, sudah diundi. Hendrik dapat apa kemarin? Transportasi. Ini AKPD-nya? Komunikasi dan budaya. Silakan duduk. Silakan duduk ketua kelompok. Lalu tugas ketua kelompok adalah apa, Miss Esther? Silakan baca LKPD-nya. Kalian diskusikan dengan anggota kelompok, ya. Diskusikan, semua bawa laptop. Silakan laptopnya bisa dibuka atau HP-nya boleh dipakai untuk searching kalian. Bagi kelompok siapa yang membuat Canva, siapa yang mencari informasi melalui browsing, siapa yang lihat buku penunjang atau bahan aja di gadget. Boleh, silakan. Tugas kalian apa? Cari 2 masalah. 1, merumuskan masalah di LKPD serta berikan solusi. 2, berdasarkan bidang globalisasi yang sudah kalian pilih. Jelas di sini?
8:18 ya. Silakan bekerja. Iya, ada solusinya. Kamu cari masalahnya dari kopi. Kamu cari coba saja cari masalah. Kenapa kok kamu mengangkat masalah kepada prioritas? Jadi mungkin kayak pakai angkutan sendiri, kendaraan bikin macet sampai ada parkir liarnya, jadi sampai setengah jalan dihabiskan. Oke, boleh bagus. Ya KPD-nya tentang apa yang kalian angkat? Tentang ketimpangan ekonomi antara negara-negara yang kaya atau miskin. Ketimpangan ekonomi. Kira-kira Indonesia itu lebih ke negara mana? Kalau dalam segi sumber daya alam, Indonesia termasuk dalam negara yang kaya. Cuman negara Indonesia dalam segi teknologi dan industri itu mungkin masih kurang dalam jaga pengembangan. Silakan kalian cari permasalahan yang nyata di kehidupan kalian yang dekat dengan lingkungan kalian. Jadi jangan memakai kalimat yang teori. Jadi langsung ke kenyataannya saja. Jadi kalian akan lebih paham dan lebih mudah mencari solusinya. Coba mencari permasalahan budaya yang nanti warna putih dah coba. Nah, ini bagus kok dikasih warna putih. Soalnya kalau masalahnya warna hitam jadinya kayak mati gitu. Masalah apa yang diangkat? Kelompoknya Tasya, kelompok apa ini? Globalisasi budaya sudah. Kelompoknya Adin? Komunikasi, Miss. Komunikasi. Kelompoknya Henry? Transportasi, Miss. Berarti kurang kelompok ekonomi ya? Baik dari LKPD dan dari hasil temuan sendiri. Untuk mengevaluasi hasil diskusi kalian, bisa silakan ada 2 kegiatan. Yang pertama presentasi, kalian mempresentasikan hasil diskusi. Yang kedua, untuk biasanya kan kalau presentasi ada kegiatan apa? Tanya apa? Tanya jawab. Tanya jawab kali ini luar biasa, tidak tanya jawab seperti biasanya. Kalian akan tanya jawab melalui permainan ular tangga. Sebelum main-main, kalian mengungkapkan hasil diskusi dulu. Silakan kelompok yang paling duluan, silakan untuk mempresentasikan. Tepuk tangan untuk kelompoknya lagi. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok ekonomi akan membahas tentang permasalahan. Agak biar kelihatan dari LCD. Permasalahan dan solusi yang sudah kami diskusikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aina. Jadi permasalahan yang pertama, tas kreasi Sidoarjo kalah saing dengan produk tas luar negeri. Solusi yang pertama, memahami keinginan para konsumen atau pasar. Nah, menyesuaikan penawaran produk atau layanan dengan kebutuhan pelanggan saat ini. Yang kedua adalah kelompoknya, silakan duduk. Kelompoknya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pada pagi hari ini kami dari kelompok globalisasi budaya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, untuk permasalahan pertama yang kami angkat dari LKPD yang diberikan oleh Miss Esther adalah tentang
budaya lokal yang sering dan juga gaya hidup yang dianggap modern oleh orang-orang sekarang. Solusi permasalahan 1. Yang pertama adalah pada saat bazar sekolah, kita bisa mengadakan menjual makanan tradisional agar murid-murid dapat lebih mengenal makanan tradisional. Yang kedua, mengadakan kegiatan nonton bersama film. Hari ini kita dari kelompok globalisasi komunikasi. Hari ini kita akan mempresentasikan poster kita. Perkembangan teknologi komunikasi telah meningkatkan potensi konflik, penyebaran informasi palsu, dan masalah privasi. Solusi 1. Mendorong literasi digital dan kritis untuk memungkinkan orang menyaring informasi yang diterima. Yang kedua, memfasilitasi dialog lintas budaya untuk meningkatkan pemahaman indahnya keberagaman di masyarakat yang seharusnya dijadikan sebagai kekayaan Indonesia, bukan malah menjadi pemicu konflik. Yang ketiga, bijak dalam menggunakan sosial media dan tidak mudah terpancing oleh berita hoax. Solusi keempat adalah berpikir kritis dan pengawasan orang tua bagi anak yang masih di bawah 17 tahun. Permasalahan kelima adalah solusi kelima adalah jika masih sekolah, penggunaan email belajar ID dimaksimalkan. Yang kedua adalah kalian bisa maju kalau peserta tersebut menjawab dengan benar. Jadi sesuai angka yang kalian lempar. Jika soalnya 2, maka misalkan 10 toh, setiap baris ada 10, berarti 5 soal di soal pertama, 5 soal di soal kedua. Ya, seperti tadi saya bacakan soalnya. Silakan pilih yang jadi pionnya untuk berdiri di go. Silakan pilih pion yang berdiri di go. Ketua kelompok kami sester. Silakan home. Ketua kelompok siapa? Home. Siapa yang duluan, yang menang duluan, yang main dulu? Home. Sama. Ini dulu, silakan. Siapa duluan ini peserta pertama? Saya. Yang kedua nanti berarti urut, berarti kelompoknya Adit sini. Urut. Monggo. Silakan. 7. Ya. Kaila, siapa pionnya Kaila? Siapa? Rio. 7 berarti Kaila, apa pengaruh negatif dari globalisasi dari bidang yang kamu komunikasi? Menurut saya, pengaruh negatif dari globalisasi bidang komunikasi ini, kita jadi jarang untuk berkomunikasi dengan orang di sekitar. Karena kita kan di media sosial sekarang bisa mencari teman yang jaraknya itu jauh melalui handphone. Kurang bersosialisasi. Oke, betul. Silakan Rio ke angka 7. Lanjut pion kedua. Siapa? Oh, naik tangga 71. Wih, ngeri. Silakan, ngeri. Menang siapa ini? 5 berarti lu. 5. Apa pengaruh positif globalisasi di bidang budaya? Pengaruh positif di bidang globalisasi budaya adalah kita bisa tahu budaya-budaya negara lain, terus kita bisa kayak mengenal lebih banyak tentang budaya negara lain. Oke, tuh, silakan siapa pionnya kelompoknya atas ya. Nomor 5. Baik, komandannya. Tolong
kesimpulannya tentang apa? Siapa yang bisa? Kesimpulan? Kegiatan yang menduniakan suatu hal untuk diketahui atau dipakai di seluruh dunia. Globalisasi bisa memiliki dampak positif atau negatif tergantung bagaimana kita menanggapi globalisasi tersebut. Oke, terima kasih. Ada yang menambahkannya? Ada yang menambahkannya? Siapa? Mau? Oke, ya, oke, betul sekali. Jadi, baik atau buruk? Baik atau buruk, globalisasi itu tergantung kita menyikapinya. Silakan buka HP-nya semuanya. Miss Esther pengen menguji pengetahuan kalian secara individu, tadi kan secara kelompok melalui quiz is. Silakan buka quiz is. Miss Esther tidak live lesson, Miss Esther buat assignment sehingga jika ada yang gangguan jaringan bisa tetap ikut, tetapi waktunya hanya 5 menit. Sudah bisa semuanya? Oh, 7558 7. Sudah masuk menti.com? Ya. Terus masukkan join ini. 61 banyak menyenangkan ini. Oke. Happy banget. Paling sulit dalam pembelajaran hari ini. Apakah ada yang sulit yang kalian temukan dari pembelajaran ini saat ditanyain? Agak dewo ya. Mikir jawaban saat ke depan. Kalian akan belajar tentang tantangan dan potensi Indonesia sebagai negara maju. Apakah Indonesia bisa menjadi negara maju atau tetap berkembang? Itu kita akan diskusikan minggu depan tentang hal tersebut. Jangan lupa kan buka bahan ajar di GJ, ya. Kalian boleh buat catatan kecil atau mind map tentang hal tersebut sehingga bisa selanjutnya. Bisa terakhiri, sebelum bisa terakhiri, bisa pengen SMP